Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2807, Pertempuran Hebat dimulai. Dao Chen datang, melirik Ye Yuan, dan berkata dengan nada menghina, "Kau anak yang memanggil hukuman surgawi. Hulu, sampah yang ditolak oleh Heavenly Dao juga ingin berbicara besar untuk mengesankan orang. Maksud Anda adalah bahwa sekte pengobatan ekstrim saya sedang mengatur semua orang. Apa? Motif jahat." Ye Yuan menilai Dao Chen dengan pandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan kontak dengan sekte pengobatan ekstrim begitu cepat. Dia tahu bahwa Li Changsheng adalah anggota dari sekte pengobatan ekstrim. Tentu saja, untuk tanah suci tingkat hegemon, murid Saint Sovereign Heaven sama sekali tidak penting. Seorang udik pedesaan juga berani mempertanyakan tanah suci tingkat hegemon, benar-benar bodoh. Huhu, anak ini benar-benar menganggap dirinya sebagai penyelamat. Betapa menggelikan. Sekte pengobatan ekstrim menjelajahi surga lengkap Grand Bright Jade tanpa halangan. Ini adalah sekte jalur alkimia nomor 1. Anak ini benar-benar memakan obat yang salah, untuk benar-benar berani menanyai mereka. Suara-suara mengejek terus berlanjut tanpa henti. Bagi orang-orang ini, sekte pengobatan ekstrim adalah otoritas mutlak dan tidak dapat dipertanyakan. Status kedua belah pihak sama sekali tidak setara. Bahkan Song Miao juga sangat tidak setuju dengan pertanyaan Ye Yuan. Memang benar bahwa Anda, Ye Yuan, memberikan kontribusi besar. Tapi, ini bukan kepercayaan diri Anda untuk mempertanyakan otoritas. Lagu senior tidak percaya padaku juga. Ye Yuan melihat ke arah Song Miao dan berkata. Song Miao tersenyum dan berkata, teman muda Ye baru saja tiba. Anda mungkin tidak tahu kekuatan sekte pengobatan ekstrim. Metode penindasan yang mereka buat seharusnya tidak menjadi masalah. Dao Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, dengar, nak. Di surga satu benua, sekte pengobatan ekstrim saya adalah otoritas mutlak dalam alkimia. Mempertanyakan kami, kurang pengetahuan. Omong kosong. Jika Tuan Ye mengatakan bahwa ada masalah, maka pasti ada masalah. Kalian orang-orang ini tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan masih berbicara dengan sinis kepada Tuan Ye, sungguh sekelompok orang bodoh. Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, dia mendengar suara marah Big Yellow datang. Dia mendengar bahwa Ye Yuan bangun dan segera datang untuk menemukannya, dan kebetulan mendengar orang-orang ini menggali Ye Yuan, dan segera tidak dapat melanjutkan mendengarkan lagi. Di dalam hatinya, Ye Yuan adalah dewa yang maha kuasa. Terutama di jalur alkimia, bahkan lebih. Orang lain mungkin berpikir bahwa seni bela diri Ye Yuan sangat kuat dan alchemy Dao-nya hanyalah demikian. Tapi Big Yellow tahu apa yang Ye Yuan benar-benar luar biasa. Itu adalah alchemy Dao. Betul sekali. Kekuatan alkimia kakakku Ye Yuan benar-benar menghancurkan sekte obat ekstrimmu. Jing Fei juga berkata. Saat Dao Chen mendengar, dia tidak bisa menahan cibiran ketika dia berkata, sekelompok katak di dasar sumur, bodoh. Big Yellow masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Yuan memotongnya dengan gerakan tangan dan berkata, baiklah, tidak perlu mengatakannya lagi. Ayo pergi. Seperti yang dia katakan, dia membawa keduanya dan pergi. Melihat pandangan belakang beberapa orang, Dao Chen senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata, hanya sedikit kemampuan ini dan dia juga berani melangkah ke pusat perhatian dan berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Diekspos oleh saya, dia melarikan diri dengan memalukan. City Lord Song, beberapa ini haus akan ketenaran dan reputasi, aku takut mereka menyimpan motif tersembunyi. Song Miao sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Tidak peduli apa, Ye Yuan memberikan kontribusi yang luar biasa adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi mengenai kepribadian, postur, Ye Yuan, dia tidak menyukainya. Kata Tao Chen, huhu, abaikan orang bodoh seperti ini. Pembangkit tenaga listrik dari semua sisi telah tiba satu demi satu. Mereka akan dapat meluncurkan serangan umum di lorong spasial. Hal ini yang paling penting tipis. Bagi putra surga yang bangga seperti Dao Chen, Ye Yuan, keberadaan semacam ini, sama sekali tidak penting. Saat ini, serangan umum di jalur spasial ras darah adalah yang paling penting. Saint Sovereign mengangguk dan berkata, adik Dao Chen, yakinlah. Front Utara telah mengirim pasukan 50.000 Saint Sovereign Heavens kali ini.
Perlombaan darah sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tuan Ye, sekelompok orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mungkinkah Anda membiarkannya begitu saja? Big Yellow berkata dengan marah. Dia saat ini memiliki perasaan bahwa niat baiknya diberikan kepada seekor anjing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagi mereka, kami adalah orang luar. Heaven One Continent adalah salah satu benua utama. Sekte pengobatan ekstrim bahkan merupakan tanah suci tingkat hegemon. Bagi mereka, kita hanyalah semut. Jika bukan karena perang dengan ras darah, kita mungkin tidak bisa memasuki pandangan mereka sama sekali. Bahkan sekarang, kata-kata yang saya katakan telah melanggar batas otoritas sekte pengobatan ekstrim juga. Itu secara alami tidak ditoleransi oleh mereka. Petik 2. Hati Ye Yuan seperti cermin bening. Dia menyadari apa yang Dao Chen pikirkan di dalam hati mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan orang-orang ini sama sekali, jadi dia tidak bisa diganggu untuk berdebat. Hanya dengan menderita kerugian besar mereka akan tahu seberapa parah konsekuensinya. Hehe, mereka akan bertarung hebat dengan perlombaan darah besok. Pada saat itu, mereka akan menderita kerugian. Jing Fei berkata sambil tertawa. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah akan ada pertempuran hebat besok? Big Yellow mengangguk dan berkata, Heaven One Continent sisi ini telah mengumpulkan pasukan 50.000 Saint Sovereign Heavens. Mereka akan menyerang lorong spasial besok. Petik 2. Ye Yuan baru saja bangun dan tidak menyangka akan ada pertempuran besar besok. Dia berkata dengan suara serius, dari tingkat tertentu, pertempuran ini bahkan lebih tragis daripada front selatan. Pertempuran besar besok mungkin akan sangat sengit. Metode sekte pengobatan ekstrim memang mampu menekan energi darah ras darah dari kerusakan. Tapi metode ini hanya bisa mengobati gejala dan tidak dapat mengobati akar penyebabnya. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi metode sekte pengobatan ekstrim untuk menyebabkan keruntuhan skala besar. Ketika mengatakannya seperti ini, ekspresi beberapa orang menjadi jelek juga. Mereka ingin melihat Dao Chen dan yang lainnya kempes, tetapi jika ras darah memperoleh pijakan yang kuat di front utara, maka konsekuensinya akan terlalu parah. Tapi mereka tidak menerima saran guru Ye sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Big Yellow berkata dengan sedih. Setelah hening sejenak, Ye Yuan berkata, hanya ada satu malam. Saya harap saya bisa tepat waktu. Petik 2. Keesokan harinya, 50.000 pasukan berkumpul di garis pantai, megah dan perkasa. Panglima tentara adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah Kaisar Cloud Heaven, Yu Ming. Perang dengan ras darah dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah pertarungan pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Mengenai tingkat pembangkit tenaga listrik ini, saat mereka mengambil tindakan, langit akan terbelah, dan bumi akan terbelah. Tingkat kedua adalah pertarungan pembangkit tenaga Kaisar Realm. Tingkat pertikaian ini juga menyebabkan keributan besar. Namun, pertempuran dari dua level ini sedikit jumlahnya tetapi dalam skala besar. Korbannya tidak tinggi. Tapi, level ketiga, pertempuran di bawah Emperor Realm, adalah yang paling tragis. Tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Saint Sovereign Heaven dan True Sovereign Heaven tingkat pertempuran ini, mereka akan sering membunuh hingga prajurit terakhir. Dan pertempuran untuk lorong spasial ini jelas merupakan pertarungan sampai mati, keduanya tidak bisa mundur. Saudaraku, pertempuran ini menyangkut hidup dan mati semua ras di surga satu benua. Setelah saluran spasial stabil, itu akan menjadi hari kiamat kita. Oleh karena itu, hanya pemenang yang diperbolehkan untuk pertempuran ini. Kekalahan tidak diperbolehkan. Apakah kalian semua siap? Yu Ming berkata dengan suara keras. Untuk hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Untuk hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Untuk hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Tangisan pertempuran mengguncang surga, merancang. Di bawah perintah Yu Ming 50.000 tentara yang kuat berangkat. Di atas laut, lorong spasial seperti lubang hitam saat ini memancarkan cahaya. Tentara 20.000 Bloodkins sedang menunggu di pertempuran arai penuh sebelum lorong spasial. Ini adalah konfrontasi frontal tanpa strategi sedikitpun. Kedua pasukan bentrok secara langsung begitu saja. Membunuh, membunuh, membunuh. Kedua pasukan bertemu dalam jarak dekat.
Bab 2808, Pembalikan. Berbicara secara logis, jumlah pasukan Heaven One adalah 2,5 kali lipat dari ras darah. Mereka harus memiliki keunggulan absolut. Tapi situasi medan perang yang sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Tentara ras darah benar-benar mengalahkan manusia. Perlombaan darah tidak pernah mati dan tidak dapat binasa. Mereka tidak perlu membela sama sekali. Pertarungan mereka hanyalah pertempuran gaya menghancurkan. Serangan yang sama, pembangkit tenaga Heaven One akan segera mati, tetapi Bloodkins bisa hidup kembali. Oleh karena itu, pasukan ras darah yang berjumlah 20.000 dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai 50.000 pasukan, atau bahkan lebih. Pembangkit tenaga tingkat kaisar ras darah menjaga lingkungan lorong spasial dengan ketat, membuka pertarungan tragis yang tak tertandingi dengan pembangkit tenaga Heaven One. Dalam pertempuran ini, kau mati, atau aku binasa. Hahaha, kalian manusia rendahan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Luo Chuan langsung mencabik-cabik pembangkit tenaga manusia, menghisap darah pihak lain dengan rakus. Dalam pertempuran seperti itu, ras darah dapat memulihkan kekuatan mereka dengan memakan darah pihak lain. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara kedua belah pihak, pihak Heaven One akan sering menggunakan kekuatan beberapa kali untuk berurusan dengan pihak lain. Namun hasilnya masih belum optimis. Anjing berdarah, mati. Dao Chen berteriak keras, langsung melenyapkan darah. Murid Sekte Pengobatan Ekstrim memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Terlepas dari apakah itu teknik bela diri atau metode kultivasi, itu jauh melampaui pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Kekuatan tempur Dao Chen secara alami sangat kuat. Itu kuat sampai dia bisa melenyapkan ras darah. Lawan Song Miao adalah keturunan True Sovereign Heaven. Kedua orang itu bolak-balik, bertarung sengit tanpa istirahat, tidak dapat menentukan pemenangnya. Song Miao juga menerima perawatan dari Sekte Pengobatan Ekstrim, menekan korupsi darah dengan darah roh sejati. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya saat digunakan saat ini, hampir mencapai puncaknya. Di ketentaraan, tidak kurang dari 5.000 pembangkit tenaga listrik yang menerima perlakuan yang sama dengannya. Mereka telah menerima perawatan dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Kondisi mereka sudah lama pulih ke puncak. Oleh karena itu, mereka tidak menerima kata-kata Ye Yuan sama sekali. Zhong Yue, kami bertarung 3 kali. Kali ini, aku pasti akan membalas dendam dan membunuhmu. Song Miao berkata dengan senyum dingin. Dalam pertarungan sebelumnya, lawan Song Miao adalah Zhong Yue. Namun, dia dipukul oleh telapak tangan Zhong Yue dan dirusak oleh energi darah Zhong Yue, semakin lemah di setiap pertempuran. Sekarang, kekuatannya pulih ke puncak. Sudah waktunya untuk memenangkan kembali wajah. Sehubungan dengan Song Miao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Zhong Yue juga sangat terkejut. Perlombaan darah tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik benua surga benar-benar menyelesaikan kekuatan korupsi darah. Jika itu masalahnya, maka keuntungan ras darah akan sangat berkurang. Hanya orang sepertimu. Anda belum cukup memenuhi syarat. Jika aku bisa menyakitimu sekali, aku bisa menyakitimu untuk kedua kalinya. Zhong Yue tidak terkendali dan tidak bertahan sama sekali. Bahkan jika Song Miao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia merasa sulit untuk menjatuhkannya untuk sementara waktu juga. Kekuatan kedua orang itu serupa, dan pertempurannya juga sangat sengit. Kekuatan kedua belah pihak dilepaskan secara ekstrim. Tiba-tiba, ekspresi Song Miao berubah, aura seluruh orangnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Zhong Yue secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi dan segera bergegas mengejar, tidak memberi Song Miao kesempatan untuk mengatur napas. Bang! Zhong Yue menekan telapak tangan di dada Song Miao, membuatnya terbang keluar. Kulit Song Miao berubah pucat pasi. Darah di tubuhnya mendidih. Dia tiba-tiba menemukan bahwa darah roh sejati yang disuntikkan ke dalam tubuh telah benar-benar mengamuk. Esensi surgawinya tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ketika Zhong Yue melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, "Hahaha, kamu benar-benar membuatku sangat takut sekarang. Saya bahkan berpikir bahwa Anda semua benar-benar menyelesaikan racun korupsi darah. Saya tidak menyangka bahwa Anda hanyalah seekor macan kertas. Song Miao, bersiaplah untuk mati." Sial, ternyata apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Metode penindasan Sekte Pengobatan Ekstrim benar-benar memiliki bahaya tersembunyi yang sangat besar. Biasanya,
itu tidak dapat dideteksi sama sekali. Tapi, begitu kekuatanmu meledak secara ekstrim, keseimbangan di dalam tubuh akan benar-benar hancur, dan garis keturunan roh yang sebenarnya. Dan kekuatan korupsi darah akan meletus pada saat yang sama. Sekarang, itu benar-benar takdir yang lebih buruk daripada kematian. Song Miao sangat menyesal di dalam hatinya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sepenuhnya benar. Mereka memiliki keyakinan buta pada sekte pengobatan ekstrim dan tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Adapun apa yang Ye Yuan katakan, mereka pikir itu wajar demi berbicara besar untuk mengesankan orang, untuk memenangkan lebih banyak perhatian. Tipe orang seperti ini, dia, Song Miao, hanya memandang rendah mereka. Astaga, Song Miao mundur saat bertarung, sama sekali tidak berani menghadapi Zhong Yue secara langsung. Dan di ketentaraan, masalah darah ribuan pembangkit tenaga listrik hampir meletus pada saat yang bersamaan. ARGH, aku tidak pasrah dengan ini. Menyuntikkan garis keturunan roh sejati, ini memuaskan dahaga dengan racun. Aku mati begitu bersalah. Petik 2. Jadi apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Banyak pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven dibunuh oleh ras darah sambil menahan keengganan yang kuat. Pada saat ini, mereka merasa sangat menyesal. Meskipun kekuatan korupsi darah kuat, mereka bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Tetapi, dalam situasi saat ini, itu secara langsung setara dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertarung lagi. Di tentara, 5.000 orang tiba-tiba dikalahkan. Itu benar-benar dialihkan seperti tanah longsor. 50.000 tentara yang kuat sebenarnya langsung runtuh dalam sekejap. Ketika pembangkit tenaga darah ras melihat situasi ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, membunuh sampai tentara manusia terus kehilangan tempat. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Eksperimen sebelumnya jelas tidak memiliki masalah. Dao Chen panik. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa masalahnya terletak pada menyuntikkan garis keturunan roh sejati? Tapi percobaan sebelumnya jelas sudah tidak ada masalah. Mengapa masalah besar seperti itu tiba-tiba pecah? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Ternyata apa yang dikatakan pria itu benar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Tapi itu sudah terlambat. Sebuah kekalahan seperti tanah longsor. Pasukan Heaven One saat ini sudah langsung runtuh. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh ras darah, darah mengalir untuk membentuk sungai. Pada saat ini, 5 sosok keluar dari kehampaan. Kelima orang itu masing-masing membawa satu set busur dan anak panah di punggung mereka. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan di depannya, alisnya tidak bisa menahan sedikit pun. Benar saja, apa yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Beruntung. Untungnya masih belum terlambat. Masing-masing dari Anda, temukan sudut yang bagus. Jangan memasuki medan perang. Tembak mereka dengan panah. Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, "Hehe, senjata rahasia kakak Ye Yuan, aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya itu." Jing Fei berkata sambil tertawa. Keempat orang itu juga tidak berbicara omong kosong, menemukan posisi mereka di perbatasan medan perang dan mulai membungkukkan busur mereka dan membuat anak panah mereka. Astaga, 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 satu panah tajam demi satu memotong udara dengan suara siulan yang kuat. Puff! Ras darah Saint Sovereign Heaven segera memberikan teriakan menyedihkan ketika dia terkena panah dan gerakan seluruh orangnya benar-benar menegang dengan segera. Kemudian dia segera dimusnahkan oleh pembangkit tenaga listrik surga 1. Ekspresi The Heaven One Powerhouse berubah liar. Itu karena darah ini sebenarnya tidak hidup kembali. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, segera bergabung dengan pertempuran orang lain. Adegan ini masih terjadi di setiap sudut medan perang. Satu panah tajam demi satu ditembakkan. Pembangkit tenaga ras darah jatuh satu per satu. Setelah kemunculan tiba-tiba 5 orang Ye Yuan, pasukan Heaven One yang awalnya dikalahkan benar-benar membangun kembali superioritas. Sekaligus, tentara manusia menyerang balik pihak lain, membunuh sampai tentara ras darah benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, Ye Yuan 5 orang langsung menembak ratusan pembangkit tenaga darah ras sampai mati. Ini benar-benar kematian. Pembangkit tenaga ras darah itu sebenarnya tidak hidup kembali. Bab 2809, Permintaan Maaf. Ini sebenarnya Ye Yuan mereka semua.
Panah yang sangat kuat, untuk benar-benar dapat menghambat kebangkitan ras darah. Bagaimana dia melakukannya? Arti penting dari ini terlalu jauh jangkauannya. Itu mungkin mempengaruhi seluruh perang. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa dia berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Sai, kami benar-benar memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Ternyata apa yang dia katakan itu semua benar. Ketika tentara surga satu melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Secara alami tidak mungkin bagi panah biasa untuk mencapainya. Mereka menduga bahwa ini sangat mungkin karena Ye Yuan mencelupkan sesuatu ke panah. Ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa. Setelah metode semacam ini dapat digunakan dalam skala besar, itu benar-benar dapat membalikkan perang antara Heaven One Continent dan ras darah. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik di sisi ras darah semuanya sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa orang sekarat tidak relevan dengan ras darah. Tapi alat pembunuh utama semacam ini sangat mematikan bagi mereka. Kemampuan yang mereka andalkan untuk menjelajahi surga tanpa halangan sebenarnya sedang ditahan. Jika senjata semacam ini muncul di medan perang, tingkat dampaknya bisa dibayangkan. Ketika Luo Chuan, yang berada dalam pertempuran sengit saat ini, melihat Ye Yuan, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Sebelumnya, Ye Yuan menerobos kehidupan defensif dan mengirim berita kembali ke Heaven One Continent sudah memberinya kejutan besar. Tapi keterkejutan itu jauh dari sebanding dengan pemandangan di depan matanya. Zhong Yue, Su Hai, Chen Xi, kalian bertiga pergi dan bunuh bocah. Benar-benar tidak bisa membiarkan dia hidup. Luo Chuan berkata dengan suara serius. Zhong Yue berteriak dingin, segera meninggalkan Song Miao yang berlawanan dengannya, dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tiga surga penguasa sejati yang hebat menerkam ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. Darah yang rusak di dalam tubuh Song Miao saat ini sedang mendidih. Dia sudah diambang kematian untuk memulai. Zhong Yue benar-benar meninggalkannya pada saat yang genting dan memberinya kesempatan hidup. Tanpa ragu sedikit pun, Song Miao langsung mundur dari medan perang. Mundur. Ye Yuan berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Menghadapi tiga surga penguasa sejati atas yang besar, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Tujuannya sudah tercapai. Tidak perlu melanjutkan tinggal lagi. Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba membuat ras darah terkejut. Sisi ras manusia juga memenangkan kesempatan singkat untuk mengatur napas. Namun, itu tidak lebih dari itu. Itu tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Karena itu, mereka harus mundur sekarang. Pertempuran untuk menghancurkan lorong spasial kali ini, pasukan Heaven One jelas sudah kalah karena letusan darah yang korup. Ye Yuan memperingatkan mereka sebelumnya, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan hanya memperlakukannya saat Ye Yuan berbicara besar untuk mengesankan orang. Pada akhirnya, mereka membakar diri mereka sendiri. Hal yang dioleskan Ye Yuan pada panah adalah esensi darah dari pembangkit tenaga darah ras. Itu disempurnakan dengan 81 jenis obat surgawi kelas 5 yang berharga, dan diberi nama Blood Suppression Morning Sun. Hal tersulit yang didapat dalam Blood Suppression Morning Sun ini bukanlah 81 jenis obat surgawi kelas 5 ini, tetapi itu adalah esensi darah dari pembangkit tenaga darah ras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ras darah memiliki satu tetes esensi darah yang bertahan, itu bisa dilahirkan kembali dari setetes darah. Kemampuan ini bisa dikatakan sangat menantang surga. Biasanya, ingin mendapatkan esensi darah dari Bloodkin tidak mungkin. Karena jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, Ye Yuan menyergap ratusan darah dalam kabut. Saat itu, dia memegang trik sebagai cadangan. Ketika dia melenyapkan Bloodkin, dia mencoba menggunakan pedang daunnya untuk menekan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa esensi darah ras darah memang tidak dapat dihidupkan kembali. Pedang Dao Ye Yuan telah ditempa oleh Heavenly Dao, itu bisa menekan semua hal. Esensi darah ras darah sebenarnya tidak dapat dihidupkan kembali di bawah penindasan pedang Dao. Namun meski begitu, Ye Yuan hanya memperoleh esensi darah yang sangat sedikit. Itu juga dengan mengandalkan keunggulan waktu, geografis, dan kondisi manusia saat itu. Jika tidak, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, akan sulit untuk mengumpulkan esensi darah ini juga. Esensi darah ini hanya bisa digunakan dalam pengobatan setelah 100 kali penyempurnaan Ye Yuan.
Ye Yuan bergegas tanpa istirahat dan hanya menciptakan beberapa ratus anak panah. Ye Yuan tiba dengan cepat dan pergi lebih cepat. Tidak menunggu tiga surga penguasa sejati yang agung untuk melakukan pengepungan, dia sudah melarikan diri. Pertempuran hebat ini sebenarnya berakhir begitu saja pada akhirnya. Tentu saja, pasukan Heaven One menderita kerugian besar. Tentara 50.000 Saint Sovereign Heavens sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 korban. Kumpulan besar pembangkit tenaga listrik lainnya ditimbulkan oleh energi darah yang korup. Dan ini masih dalam situasi di mana Ye Yuan tiba tepat waktu untuk menekan ras darah. Jika bukan karena Ye Yuan, kerugian pertempuran ini akan lebih besar, dan mereka bahkan bisa benar-benar musnah. Konsekuensi dari ledakan energi darah yang korup itu terlalu parah. Di luar Northern View City, Song Miao berdiri di udara, kulitnya pucat pasi. Pada saat ini, energi darah yang rusak telah menyebar ke separuh darah di tubuhnya, dan itu sangat menyiksa. Namun, dia tidak menangis kesakitan sama sekali. Dia hanya terus menatap Cakrawala. Tiba-tiba, sesosok-sosok melintasi Cakrawala dan datang ke sisi ini. Wajah Song Miao mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ye Yuan kembali dengan selamat. Melihat Song Miao, Ye Yuan sedikit terkejut. Pada saat ini, dia harus merawat luka-lukanya di kota. Lagu senior, mengapa kamu ada di sini? Song Miao menatap Ye Yuan. Tiba-tiba, dia menurunkan tubuhnya dan berlutut, berkata, Song Miao memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Song Miao salah menyalahkan kakak Ye dan juga menyebabkan kekalahan pertempuran hebat ini. Lagu ini meminta maaf kepadamu di depan semua orang hari ini. Dia berlutut menyebabkan sensasi besar di seluruh kota. Surga penguasa sejati atas yang ditinggikan, penguasa kota Northern View City, benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada seorang junior. Pembangkit tenaga listrik di kota telah menebak selama ini tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuan Kota Song Miao. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya secara khusus menunggu Ye Yuan kembali, berlutut dan meminta maaf padanya. Sementara orang-orang yang mengejek Ye Yuan sebelumnya, semua menundukkan kepala karena malu saat ini. Song Miao benar-benar tidak memiliki kata-kata menghina atau ejekan saat itu. Sebaliknya, merekalah yang membuat komentar yang sangat buruk. Adapun Dao Chen, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Dia menggunakan otoritasnya dari Sekte Pengobatan Ekstrim untuk menekan pendapat Ye Yuan, dan dia bahkan mengejeknya dengan kemampuan terbaiknya. Akibatnya, itu menyebabkan kekalahan yang menyedihkan ini. Ye Yuan juga terpana dengan tindakan Song Miao. Song Miao melakukan tindakan semacam ini, bisa dilihat betapa menyesalnya dan betapa malu hatinya dia saat ini. Orang ini memiliki keluasan pikiran. Ye Yuan buru-buru membantu Song Miao berdiri dan berkata, mengapa Song Senior melangkah sejauh ini? Anda adalah penyelamat Ye ini. Ini membunuh Ye. Song Miao berkata dengan malu, jika saat itu lagu ini memberi saudara Ye kesempatan untuk membuktikan diri, mungkin saya tidak akan membuat kesalahan besar seperti itu. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan mencari pendapatnya saat itu, sebenarnya dia berharap dia untuk maju dan berbicara. Dia mengabaikan tatapan yang meminta bantuan itu. Ye Yuan hanyalah orang asing. Kata-katanya membawa sedikit bobot. Menghadapi sekte pengobatan ekstrim, titan kolosal semacam ini, tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya sama sekali. Karena itu, semua penjelasannya sia-sia. Oleh karena itu, Ye Yuan memilih diam. Namun, dia tidak menanggung kebencian apapun. Sebagai gantinya, dia memperbaiki panah kuat itu pada malam yang sama dan membalikkan situasi perang. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lagu senior, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Energi darah Anda yang rusak telah meletus secara menyeluruh. Akan terlambat jika kita tidak mengobatinya tepat waktu. Petik 2. Song Miao berkata, hidup menyedihkan Song ini tidak layak disebut. Jika aku mati, biarlah. Tapi, jika saya tidak meminta maaf kepada Anda, bahkan jika lagu ini mati, saya akan sulit untuk menutup mata. Ye Yuan berkata, apakah lagu senior mempercayaiku? Song Miao memandang Ye Yuan dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Ye Yuan berkata, darah korup ras darah ini mungkin bukan tanpa metode penyembuhan yang asli. Bab 2810, Kaisar. Ketika Song Miao mendengar itu, seluruh tubuhnya bergetar.
Dia sudah memendam keinginan untuk mati dan tidak lagi memiliki fantasi sama sekali. Dia hanya ingin bertobat kepada Ye Yuan atas kesalahan yang telah dia lakukan sebelum dia meninggal. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa dia tidak perlu mati lagi. Apakah ini benar? Song Miao gelisah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Itu untuknya dan juga untuk semua orang yang terkena darah korup. Darah korup ras darah sangat kuat. Saat kecerobohan dalam pertempuran dan seseorang akan menjadi korbannya. Komentar, terutama dalam pertempuran besar yang menentukan seperti ini, bahkan lebih mudah untuk menyerah. Mayoritas pembangkit tenaga listrik dari semua ras tidak mati di medan perang tetapi mati di bawah darah yang korup. Jika Ye Yuan benar-benar mampu mengobati darah yang rusak, itu akan menjadi kebaikan terbesar. Signifikansi ini tidak pucat sedikit pun untuk menemukan metode untuk menghambat kebangkitan ras darah. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku sudah memiliki beberapa petunjuk, tapi aku masih butuh waktu. Namun, sebelum ini, saya dapat membantu Anda menekan penyebaran kekuatan darah yang korup. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama memulai penelitiannya tentang ras darah dalam kabut. Ras yang kuat ini membuatnya terbakar dengan keinginan. Ye Yuan menemukan bahwa darah ras darah memang sangat kuat dan merupakan hal yang unik. Terutama esensi darah dari ras darah, mereka tidak hanya dapat dihidupkan kembali dari setetes darah, tetapi juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan pil surgawi. Hanya saja esensi darah dari ras darah terlalu sulit untuk didapatkan. Dia awalnya berencana untuk melakukan penelitian, siapa yang tahu bahwa insiden ini terjadi, benar-benar menghabiskan esensi darah yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Namun, Ye Yuan sudah memiliki pemahaman tentang beberapa karakteristik darah ras darah. Kekuatan darah yang korup hanyalah salah satunya. Song Miao berkata dengan penuh semangat, jika adik Ye benar-benar dapat menyelesaikan darah korup, maka Anda akan benar-benar menjadi pahlawan nomor 1 di dunia. Jika sebelumnya, dia secara alami tidak akan menganggap serius kata-kata Ye Yuan. Tapi sekarang, dia mempercayainya tanpa keraguan. Ye Yuan mengungkap kelemahan besar dalam metode pengobatan sekte pengobatan ekstrim dengan satu kata sebelumnya. Selanjutnya, ini sudah diverifikasi oleh fakta. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan sesosok muncul. Ekspresi Song Miao berubah, dan dia membungkuk dan berkata, Tuan Mingyi. Kedatangannya adalah pembangkit tenaga super setengah langkah Kaisar Realem dan juga komandan tertinggi pasukan Surga 1. Mingyi sedikit mengangguk dan berkata, Kaisar dan Fei ingin bertemu dengan adik laki-laki ini. Melihat kebingungan Ye Yuan, Song Miao berkata, Kaisar dan Fei saat ini adalah orang terkuat di front utara, seorang ahli perkasa dari Emperor Fast Heaven Realm. Dia mungkin ingin bertemu denganmu karena panah itu. 3 surga Kaisar Realm, surga Kaisar Awan, surga Kaisar Luas, surga Kaisar Sakra. Berbeda dari pembangkit tenaga listrik Sovereign Realm, pembangkit tenaga Kaisar Realm adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar melampaui keduniawian, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Dalam pertempuran sebelumnya, orang tidak boleh melihat bagaimana surga berdaulat suci dan surga berdaulat sejati dari kedua belah pihak bertarung dengan keributan besar. Perkelahian sebenarnya terjadi antara pembangkit tenaga Kaisar Realem. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata dengan anggukan, ayo. Mingyi menjentikkan lengan bajunya dengan megah, dan Ye Yuan tidak memerintah dirinya sendiri, menghilang dari tempat asalnya. Ye Yuan terkejut dalam hati. Apakah ini kekuatan Kaisar Realem? Mingyi ini belum menjadi Kaisar Realem, tetapi kendalinya atas ruang sudah kuat sampai-sampai membuat rambut orang berdiri. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan dia tiba di sebuah taman. Seorang lelaki tua dengan kain kasar sedang menyiram bunga. Tuan Kaisar, Ye Yuan ada di sini. Mingyi berkata dengan hormat. Di depan orang ini, Mingyi, pembangkit tenaga listrik setengah langkah Kaisar Realem ini, sangat rendah hati. Ye Yuan menilai pria tua ini dan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia jelas berdiri di sana, tapi sepertinya dia telah menyatu dengan taman di sekitarnya. Seolah-olah di mana dia berdiri adalah dunianya sendiri. Kaisar dan Fei memandang Ye Yuan dan berkata dengan anggukan, tepi tajam menampakkan dirinya, niat pedang membubung ke langit, pedang bagus yang tiada taranya. Tidak heran itu tidak ditoleransi oleh Heavenly Dao. Teman muda, saya harap Anda dapat mencapai hegemon suatu hari nanti. Petik 2.
Ye Yuan bisa merasakan bahwa tatapan pihak lain sepertinya menembus tubuh fisiknya, menatap pedang Dao di kedalaman tubuhnya. Dia tidak memiliki rahasia sedikit pun di depan lelaki tua ini. Tentu saja, selain Mitian, orang ini pernah menjadi penguasa hegemon realem. Ingin mengoreknya, Kaisar Realem tidak cukup. Di sampingnya, pupil mata Ming Yi juga mengerut. Dia belum pernah melihat kaisar-kaisar memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap seorang junior. Hegemoni. Ini adalah kekuatan terpenting 33 surga, para penguasa di atas Kaisar Realem. Ingin mencapai ranah ini hampir tidak mungkin. Hanya berbicara tentang Grand Bright Jade Complete Heaven, itu sangat luas, para pembudidaya tidak dapat dihitung. Tetapi mencapai hegemon kata-kata semacam ini, benar-benar tidak ada orang yang berani mengatakannya. Bahkan Kaisar dan Fei, keberadaan menakutkan semacam ini, tidak berani memiliki harapan berlebihan sedikit pun untuk hegemon realem juga. Tapi dia memberi Ye Yuan penilaian semacam ini. Ye Yuan membungkuk dan berkata, Tuan Kaisar terlalu baik, hegemon realem terlalu jauh, Ye Yuan sebaiknya bersahaja. Dan Fei tersenyum dan berkata, kemauan keras, hati Dao yang teguh, pohon muda yang bagus. Anda harus tahu mengapa orang tua ini mencari Anda, kan? Petik 2. Sai Yuan mengangguk dan berkata, ini untuk panah itu. Namun, takut bahwa saya harus mengecewakan Tuan Kaisar. Metode semacam ini tidak dapat digunakan dalam skala besar. Saya hanya bisa menekan beberapa ratus tetes saat menekan esensi darah ras darah dengan pedang Dao. Selanjutnya, syarat untuk mendapatkan esensi darah ras darah terlalu keras. Itu hanya bisa diserahkan kepada takdir. Petik 2. Dan Fei tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghela nafas panjang dan berkata, seperti yang diharapkan. Alasan mengapa ras darah sulit untuk dihadapi justru karena sulit untuk mendapatkan esensi darah mereka. Sekte pengobatan ekstrim telah mencoba berkali-kali dan tidak bisa melakukannya juga. Entah membasmi atau membiarkan mereka hidup kembali. Pedang Dao Anda sebenarnya mampu menekan esensi darah ras darah dan membuat mereka tidak dapat bangkit kembali, memang tangguh. Petik 2. Bukannya pembangkit tenaga Heaven One tidak berpikir untuk mempelajari metode untuk menargetkan ras darah sebelumnya. Tetapi, untuk meneliti, seseorang harus mendapatkan esensi darah ras darah. Namun, ini adalah bagian tersulit. Membunuh orang berdarah itu mudah. Tetapi ingin mendapatkan esensi darah ras darah sesulit naik ke surga. Hanya saja Dan Fei tidak menyangka bahwa sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, Ye Yuan benar-benar melakukannya. Pedang Dao Ye Yuan telah mengalami penempaan kesengsaraan Dao dan menyerap sejumlah besar kekuatan surgawi Dao. Orang bisa mengatakan bahwa pedang Dao-nya memiliki kekuatan surga. Tidak peduli seberapa kuat esensi darah ras darah itu, juga sulit untuk mengambil satu langkah di bawah kekuatan surga. Pembudidaya yang berbeda memang memiliki kekuatan yang sangat tangguh, tetapi tidak ada orang seperti Ye Yuan sama sekali, menggunakan pedang Dao darah kehidupan mereka untuk menghadapi kesengsaraan Dao setiap saat. Hal semacam ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Mereka tidak memiliki atribut kekuatan surga, jadi mereka secara alami tidak dapat menekan esensi darah ras darah juga. Ming Yi yang berada di sampingnya juga kaget saat mendengarnya. Anak ini luar biasa. Kemampuan semacam ini adalah apa yang bahkan tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Tentu saja, terlalu sulit untuk ingin membunuh alam hegemon ras darah. Awalnya, dia masih memiliki sikap yang tinggi dan kuat terhadap Ye Yuan. Tapi sekarang, itu benar-benar hilang. Bagaimana mungkin karakter yang bahkan Kaisar dan Fei memuji berulang kali menjadi dari jenis yang umum? Ye Yuan mengangguk dan berkata, selama periode waktu ini, saya terus-menerus mempelajari esensi darah ras darah. Ini memang harta dunia yang jarang terlihat. Bahkan harta alam itu sangat rendah. Awalnya, saya berencana mengabdikan diri untuk mempelajarinya. Saya tidak berharap bahwa saya akan sepenuhnya menghabiskan semua esensi darah ras darah yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Petik 2. Bab 2811, Suanji 9 Daun. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kakak Ye, kamu kembali. Kakak Ye, pertempuran ini semua berkatmu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa kembali. Kami semua yang buta sebelumnya. Jadilah murah hati dan jangan tersinggung pada kami. Ketika Ye Yuan muncul di pangkalan militer Northern View City, segera terjadi keributan.
Ketika para prajurit Saint Sovereign Heaven itu melihat Ye Yuan, mereka datang untuk menyapa satu demi satu. Di antara mereka, ada banyak orang yang mengejek Ye Yuan pada hari itu. Pada saat ini, mereka sangat menyesalinya. Kali ini, jika bukan karena Ye Yuan, kemungkinan besar hanya segelintir dari mereka yang bisa kembali. Faktanya, Northern View City mungkin secara langsung digerakkan oleh perlombaan darah. Sebuah kekalahan seperti tanah longsor. Itu tidak untuk dijadikan lelucon. Ye Yuan juga tidak mengudara, menanggapi dengan senyum satu persatu. Ketika surga berdaulat suci ini melihat ini, mereka bahkan lebih malu. Ye Yuan benar-benar berpikiran terbuka seperti lembah. KKKY. Zhao Chen melihat Ye Yuan, ekspresi malu di wajahnya menjadi lebih kuat. Sebelum pertempuran besar, kata-katanya adalah yang paling menjijikkan. Tapi sekarang, wajahnya ditampar dengan keras. Ketika dia melihat Ye Yuan, secara alami ada rasa malu yang tak terlukiskan. Yo, bukankah ini Centurion Zhao? Tuan kita Ye hanyalah orang asing. Bagaimana kami berani memanggilmu saudara kami? Ketika Big Yellow melihat Zhao Chen, kemarahannya berkobar, dan dia langsung mencemooh. Ekspresi Zhao Chen segera menjadi hitam seperti dasar pot. Sehubungan dengan ini, Ye Yuan juga tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, kata-kata Zhao Chen memang sangat jahat. Penghinaannya terhadapnya tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga di wajah. Zhao Chen jelas memandang rendah Ye Yuan, orang asing semacam ini, terutama ketika Ye Yuan terlibat dengan sekte pengobatan ekstrim. Penghinaan semacam itu tidak mungkin disembunyikan. Pada kenyataannya, mereka yang memiliki pemikiran seperti ini bukanlah minoritas. Itu juga karena saat ini adalah masa perang. Biasanya, status Ye Yuan, orang asing seperti ini, akan sangat rendah di Heaven One Continent. Sama seperti di benua Rain Clear, pasukan pribumi mendiskriminasi para Ascender. Ye Yuan tidak tahu membuat masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tunduk. Tiba-tiba, Zhao Chen langsung berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk dan berkata, "Tuan Ye, itu semua salahku sebelumnya. Saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan yang hebat. Anda harus memiliki sarana untuk menyelamatkan anak buah saya. Mereka terkena racun korupsi darah. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan mereka." Dalam setiap pertempuran besar, mereka yang terkena racun korupsi darah bukanlah minoritas. Bahkan Song Miao, surga berdaulat sejati ini, diracuni oleh racun penghancur darah, apalagi surga berdaulat suci ini. Orang-orang Zhao Chen awalnya memiliki banyak orang yang terkena racun korupsi darah. Dalam pertempuran ini, racun korupsi darah meletus kemana-mana. Anak buahnya menderita banyak korban. Lebih dari 70% dari orang-orang yang tersisa ini terkena racun korupsi darah. Jika orang-orang ini semua mati, dia praktis akan menjadi satu-satunya jenderal tanpa tentara. Tentu saja, meskipun Zhao Chen orang ini sangat jahat pada Ye Yuan dan memandang rendah latar belakang Ye Yuan, dia memperlakukan anak buahnya sebagai saudaranya sendiri. Demi bawahan ini, dia lebih suka mengesampingkan martabatnya dan berlutut di hadapan Ye Yuan. Bahkan Song Miao, pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven ini, berlutut, ada apa dengannya, perwira kecil yang sangat kecil ini, berlutut. Tapi Big Yellow tidak membelinya dan berkata dengan senyum dingin, "Yo, Lord Zhao, jangan lakukan ini. Tuan Ye hanyalah seseorang dengan pengetahuan setengah matang. Sekte pengobatan ekstrim adalah otoritasnya. Apakah Anda menemukan orang yang salah? Anda harus mencari sekte pengobatan ekstrim." Di sampingnya, Dao Chen ingin menemukan lubang di tanah untuk ditembus. Dia dikirim untuk belajar dari Ye Yuan. Bersamaan dengan dia, ada juga puluhan alkemis surgawi kelas 5 dan 6. Hampir 100 dokter militer dikerahkan ke tentara Heaven One. Dokter militer ini sebagian besar berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Faktanya, Dao Chen adalah talenta terkemuka di antara mereka. Sebelum ini, dia adalah murid sekte pengobatan ekstrim yang sangat dihormati. Tapi, setelah pertempuran ini, statusnya benar-benar berubah. Dao Chen saat ini seperti penjahat besar yang telah melukai hampir 10.000 pasukan. Merekalah yang tidak mendengarkan kata-kata Ye Yuan, mengakibatkan kekalahan besar ini. Jika bukan karena sekte pengobatan ekstrim yang berjanji dengan sungguh-sungguh, bahkan jika para prajurit yang terkena racun korupsi darah tidak ikut serta dalam pertarungan,
perang ini juga tidak akan dikalahkan secara menyeluruh. Dalam pertempuran ini, para prajurit yang terkena racun penghancur darah itu seperti bom waktu yang tergeletak di sisi mereka, meledakkan dan melukai mereka semua sekaligus. Ketika Zhao Chen mendengar, dia mengatupkan rahangnya erat-erat dan tiba-tiba bersujud kepada Ye Yuan dengan keras. Dong, 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 setiap suara menghantam hati semua orang. Tuan Ye, Zhao ini bertingkah seperti orang sombong, tapi saudara-saudaraku semua adalah orang baik. Selama kamu bisa menyelamatkan mereka, Zhao ini bersedia membayarnya dengan kematian. Zhao Chen menangis sambil bersujud. Di sekeliling, banyak orang meneteskan air mata tanpa suara. Dalam pertempuran ini, banyak dari rekan mereka tewas di medan perang. Mantan rekan perwira tidak lagi bersama. Tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membela Zhao Chen. Itu karena mereka memang terlalu tidak adil untuk Ye Yuan sebelumnya. Seseorang yang memberikan kontribusi besar datang ke pasukan mereka dan mengatakan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan. Tetapi pada akhirnya, dia dipandang rendah oleh semua orang. Jika itu mereka, mereka juga tidak akan tahan. Niat baik yang diterima begitu saja mungkin seperti ini. Tatapan semua orang melihat ke arah Ye Yuan. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zhao Chen 2 kali dan berkata, "Baiklah, bawa aku untuk melihat bawahanmu." Seluruh tubuh Zhao Chen bergetar, dan dia bersujud beberapa kali lagi dengan gelisah dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Ye. Terima kasih banyak, Tuan Ye." Ketika Ye Yuan melihat anak buah Zhao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya juga. Terlalu mengerikan. Racun korupsi darah beberapa orang sangat dalam, seluruh orang mereka sudah penuh lubang, terlihat sangat mengerikan. Bau busuk menyapa hidung. Suara erangan lemah memenuhi tenda. Racun korupsi darah sangat menakutkan. Bahkan hasil akhir dari Song Miao, pembangkit tenaga listrik surga yang berdaulat sejati ini, tidak lebih baik dari para prajurit surga yang berdaulat suci ini. Tidak hanya darah yang rusak ini dapat mempengaruhi darah seseorang, tetapi juga bahkan dapat merusak keilahian asal, dan hampir tidak ada obatnya. Satu-satunya hal yang bisa menahannya hanyalah garis keturunan roh sejati. Oleh karena itu, setelah metode penindasan sekte pengobatan ekstrim dirancang, itu adalah keuntungan besar bagi pasukan surga 1. Adapun kata-kata Ye Yuan, karakter minor semacam ini, mereka secara alami tidak dapat menerimanya. Bukan karena Ye Yuan bahkan lebih mengesankan daripada sekte pengobatan ekstrim, tanah suci tingkat hegemon ini. Tetapi bahkan istri yang pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Mereka telah bertarung dengan ras darah selama ribuan tahun tetapi tidak pernah mendapatkan setetes pun esensi darah ras darah sebelumnya. Ye Yuan datang ke samping prajurit yang paling diracuni dan mulai mendiagnosisnya. Segera, keilahian asal Ye Yuan melakukan siklus peredaran darah di dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan untuk diam-diam menggelengkan kepalanya. "Tuan Ye, apakah masih ada harapan untuk Qiao Yiping?" Asteris Zhao Chen bertanya dengan cemas. Semua darah di tubuhnya telah rusak lebih dari 90%. Paling-paling dalam beberapa jam, dia pasti akan mati tanpa keraguan, kata Ye Yuan. Ekspresi Zhao Chen meredup, menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Adegan ini diambil ke dalam pandangan Ye Yuan, dan kesannya tentang Zhao Chen sedikit berubah. Orang ini memandang rendah dirinya, orang asing seperti ini. Tapi perasaannya terhadap rekan-rekan perwiranya tidak palsu. Ye Yuan mengabaikannya tetapi berkata kepada Dao Chen dan yang lainnya, "Kalian semua perhatikan baik-baik. Teknik jarum yang akan saya lakukan selanjutnya disebut Xuanjin Nine Leaves. Setelah kalian mempelajarinya, terapkan teknik tersebut pada yang lain. Tetapi saat ini, teknik jarum ini hanya dapat menekan korupsi darah untuk sementara. Racun. Adapun apakah itu benar-benar dapat membersihkan racun korupsi darah, saya masih perlu meneliti lebih lanjut." Petik 2.